أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih kita akan menggali hikmah dari peristiwa Perang Badar, dan itu masih di surat Al-Anfal. Minggu kemarin kita belajar di surat Al-Anfal ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullah wa ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Jadi kemarin kita menyampaikan bahwa Perang Badar itu diantaranya Allah memberikan perintah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kemarin kita sebutkan bahwa kata quwwah itu Nabi pernah berkhutbah apa yang makna daripada al-quwwah, ala innaha ar-ramya, bahwasanya al-quwwah makna di sini artinya adalah memanah. Jadi perintah untuk bisa memanah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Yang pertama adalah min quwwah, yang kedua bisa memanah, yang kedua adalah waribatil khail, yang kedua adalah berkuda. Jadi berkuda. Jadi ada dua keterampilan. Jadi Islam itu mengajarkan kita i'dad. Dalam kondisi apapun seorang muslim harus punya i'dad untuk dirinya. Jadi di tafsir kita melihat mastata'tum min quwwah wa min ribat, ada wanya. Jadi kalau mana yang lebih utama, memanah atau berkuda, karena ada diwujudkan dengan ada wa di sini, waw ataf ini menunjukkan fudlahnya, keutamaannya adalah memanah. Karena memang berkuda itu yang pertama kudanya mahal ya. Kudanya mahal. Saya pernah di Bandung waktu liburan anak-anak tanpa sengaja karena nyasar masuk ke wilayah tempat latihan kuda. Nah, satu paket latihan itu sekitar 16-17 juta. Jadi itu latihan, bukan punya kuda ya. Latihan berkudanya, tapi itu profesional Pak. Kudanya harganya sekitar berapa miliar gitu. Jadi saya tanya, kuda ini berapa harganya? Ini yang tinggi 5 ini sekitar sekian miliar katanya. Nah, jadi kalau naik kudanya nggak boleh sembarangan, harus pakai sepatu yang khusus untuk berkuda. Jadi bukan kuda pakai sendal jepit ya. Jadi wa'iddul lahum mastata'tum. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwa militeristik di dalam Islam itu memang ada. Jadi kalau di Eropa dulu bahwa wajib militer itu harus ya. Di dalam Islam konsep militerisme itu juga ada.
minimal memiliki dua keterampilan perang itu. Yang pertama adalah memanah, yang kedua adalah berkuda. Kata Allah Subhanahu, turhibuna bihi aduwallah. Kenapa? Karena kalau kita melihat pasukannya Khalid bin Walid di perang Yarmuk, dan Muhammad Al-Fatih ketika masuk ke wilayah musuhnya, Muhammad Al-Fatih mempersiapkan bukan orang-orang sembarangan. Beliau mengatakan, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatibnya dari baliknya? Pertanyaannya, kira-kira ada yang pernah tidak meninggalkan rawatib dari balik? Luar biasa, Pak. Yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya dari baliknya. Wah, itu bukan orang sembarangan. Jadi di antara persiapannya batiniahnya, ubudiyahnya kepada Allah, yang kedua adalah persiapan keterampilannya. Ya, keterampilannya. Khalid bin Walid itu seorang ahli pedang, sama dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, kalau kita membaca sejarah, disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib menguasai jurus pedang yang tidak dikuasai antara Mekah, Hijaz. Hijaz itu kan Mekah dan Madinah. Bainal Hijaz wasyam, antara Hijaz dan Sam. Ya, Palestina sana itu, Syria. Jadi di atas rata-rata penguasaan ilmu pedangnya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau saya bilang ini apa karena Messi kemarin gitu ya. Tendangannya itu tidak diduga. Ya, orang ke kiri dia ke kanan. Orang ke kanan dia ke kiri. Dikiranya naik ternyata ke samping gitu ya. Nah, itulah Ali bin Abi Thalib. Apa komentar musuh-musuh orang ketika berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib? Fa inna saifahu, bahwa pedangnya Ali bin Abi Thalib itu seperti syaitan, licik, karena memang ahli pedang itu memang harus licik, ya, harus licik. Jadi siasah, ya, karena memang keterampilan. Jadi menggetarkan. Jadi orang kalau sudah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, perang tanding dengan Khalid bin Walid, orang berpikir dua kali, Pak. Ini kalau berhadapan face to face sama aja setor nyawa gitu kan. Setor nyawa. Ya. Di Sumatera Barat ada seorang perempuan tokoh Muhammadiyah namanya Siti Manggopo. Beliau ini adalah penentang pajak. Nah, saya tidak membahas apakah pajak itu haram atau halal ya. Nanti saya bilang haram, nanti ada yang protes. Siti Manggopo ini adalah tokoh wanita yang menolak pajak yang diperlakukan oleh Belanda. Tapi beliau punya pasukan. Rata-rata pasukannya perempuan. Dan rata-rata perempuan pasukannya itu adalah ahli berkuda. Kalau ada pergerakan, mata-mata Belanda mengatakan bahwasanya ada pergerakan yang dilakukan Siti Manggopo untuk masuk dan menguasai wilayah kekuasaan Belanda. Belanda lebih baik mundur daripada berhadapan dengan Siti Manggopo. Perempuan, Pak. Perempuan. Kenapa? Pertama berkudanya, yang kedua lihainya menggunakan pedangnya itu. Jadi kalau pedang para sahabat itu kan seperti Umar 1,5 meter. Nah, ini ada saudara kita yang baru pulang melihat betapa panjang dan lebarnya pedang-pedang para sahabat itu. Dan begitu juga Siti Manggopo. Saya lihat pedangnya beliau di tempatnya Imam Bonjol. Itu ada museumnya Imam Bonjol itu. Pedang-pedang mereka memang melihat pedangnya saja, Pak. Melihat pedangnya saja sudah menakutkan. Kalau dalam bahasanya turhibu nabihi aduwallah. Karena memiliki kompetensi itu menakutkan bagi musuh-musuh
Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Pak. Tahajud tidak pernah berhenti. Ya, ibadah batiniahnya tidak pernah berhenti. Punya kompetensi pedang, perang, berkuda, berhadapan dengan musuh yang saat itu tidak menguasai medan juga gitu kan. Nah, itu yang menakutkan. Ya, kita pelajaran kita bahwa ini berkuda, memanah berkuda adalah hal yang diajarkan di dalam Islam. Yang kedua adalah militeristik. Militerisme itu bagian dari ajaran Islam. Kita lanjutkan. Apa kata Allah? Wa yuridu ayyah da'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Apa kata Allah di ayat yang ke-62? Wa yuridu, kalau mereka menginginkan, kata Allah Subhanahu, ayyahda'uka, yukhadi'un Allah, mempermainkan, memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Yahda'uka, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna hasbakallah, cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini Pak, hasbunallah itu kalau sudah punya persiapan. Jangan hasbunallah tapi tidak punya persiapan. Apa persiapannya? Punya keahlian di memanah, punya keahlian berkuda. Baru setelah itu fa inna hasbukallah. Hasbu itu dari kata cukup, hasbu. Jadi pernah Nabi berkomentar, hasbu, cukup. Abu Bakar Siddiq pernah mengucapkan hasbu ini kepada Nabi ketika malam perang Badar itu, karena Nabi habis Isya sampai mendekati subuh masih mengangkat tangannya, hasbu ya Muhammad, hasbu ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, mesti Tuhanmu Allah akan menolong engkau. Dan ternyata setelah beberapa lama, apa kata Nabi Muhammad? Kabar gembira wahai Abu Bakar, bahwasanya inni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Dikabarkan bahwa malaikat Allah menurunkan 1000 bala tentara dari malaikat langsung dipimpin oleh Jibril alaihi salam. Artinya bahwa tipu daya di hati kita ini Pak, tipu daya apapun, ya, tipu daya apapun, iman kita ini harus kita bawa. Ditipu orang, dikecoh orang, ataupun mau diapakan sama orang. Tapi ingat, kita punya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang harus ada di hati kita. Jadi terkadang kita masih merasa bergantung kepada orang lain ketika kita punya masalah. Ketika kita punya masalah, kita masih merasa mungkin orang itulah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi bab ini Allah ingatkan, wa yuridu ayyahda'uka. Ya, ayyahda'uka. Ada mungkin orang yang akan menipu kita. Tapi harus kita yakini bahwasanya bukan dukun yang akan menjadi tameng menyelesaikan masalah kita itu. Tapi ada hasbukallah. Cukup Allah Subhanahu wa taala tempat engkau menggantungkan dirimu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dari masalah itu, kata Allah. Karena memang perang Badar ini menurut para sahabat lakarihun, mesti kalah, yusakuna ilal maut. Ini namanya ya Rasulullah setor nyawa. Bayangkan Pak. Kenapa? Karena memang tidak berbanding.
Ya 315, 100, 314 itu dengan 1000 itu tidak berbanding. Tapi apa yang diajarkan oleh Allah? Baiklah kalian itu 314, musuh kalian 1000 orang. Tapi hati kalian harus dipautkan dengan Allah. Karena hasbukallah. Mungkin mereka akan menipu dalam perperangan itu. Tapi yukhadi'unallah. Tapi Allah lebih menipu. Nah, jadi mereka tidak mengira Pak bahwasanya malaikat Jibril itu turun 1000 malaikat dan Allah tambah di hari perperangan itu 5000 malaikat. 5000 malaikat melawan 1000 ditambah pasukan muslimin 314 orang. Ya, babak belur Pak, babak belur. Tapi bukan itu yang ingin Allah tunjukkan. Tapi hasbukallah itu yang Allah ingin sampaikan ke hati para sahabat. Jangan takut. Karena apa? Karena perintah perang itu adalah bentuk ketaatan. Itu dulu kata Allah. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu dulu kalian dahulukan. Jangan lihat dulu berapa musuhmu. Terkadang ya mungkin itu yang disampaikan oleh beberapa ulama ya. Buka lapangan perjuangan. Buka. Supaya apa? Supaya dapat pekerjaan. Tapi persoalannya berat Ustadz berjuang itu. Tidak mungkin. Ya, kan bisanya begitu. Tidak mungkin bisa bangun masjid ini. Tidak mungkin, kami ini tidak punya apa-apa Ustadz. Tidak punya apa? Tidak punya apa-apa. Tapi kan belum dimulai. Belum dimulai. Sudah mundur. Sudah mundur. Sama seorang anak bujang mau menikah. Kenapa enggak menikah? Nanti anak orang mau dikasih makan apa Ustaz? Nah, akhirnya enggak nikah. Enggak nikah. Tapi setelah nikah ternyata fine aja gitu ya. Katanya, kok enggak dari dulu gitu ya. Kok enggak dari dulu. Ternyata setelah nikah rizkinya melimpah. Sebelum menikah, ya miskin-miskin aja. Kenapa? Karena nikah itu ibadah. Ibadah itu ketaatan. Allah suka kepada orang yang taat. Yang kurang adalah hasbukallahnya. Yang kurangnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, itu yang kurang. Ya tanya, saya kalau diceritain Pak Maksum itu dulu. Kamu tahu, risalah ini saya hanya mengajar di bawah-bawah pohon, katanya. Di bawah-bawah pohon. Diejek-ejek orang kiri kanan, katanya. Itu loh, kiai gila. Ngajar di bawah pohon. Apa ya pesantrennya bisa besar, katanya kan? Apa pesantrennya itu akan menjadi menjadi besar nanti seperti Gontor itu, katanya kan? Diteriakin orang. Dicemooh orang, dihinakan orang. Ya samalah sama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu di Jogja. Mulai ngaji, diteriakin orang, bid'ah, diteriakin lagi, apalah gitu ya, jenggotan gitu ya, sorbanan, masjidan, banyak, ya, banyak sekali. Nah, disitulah diuji oleh Allah. Hasbukallah, benar-benar hasbunallah wa ni'mal wakil atau tidak. Maka Allah mengingatkan, huwallazi ayyadaka. Nah, kata Allah, dia, kata Allah, siapa dia itu? Allah. Huwallazi ayyadaka. Dia Allah yang muayyid. Muayyid itu yang membantu. Bentuknya adalah pakai tasdid. Ayyadaka. K-nya ke Muhammad, ayyadanya adalah bentuk berkali-kalinya Allah membantu. Tadi 1000 malaikat, setelah itu datang malaikat berikutnya sampai 5000 malaikat yang turun.
Persoalannya, maukah kita masuk ke kancah perjuangan itu atau tidak? Hanya itu, Pak. Setelah itu Allah yang ngatur. Pak Yai itu juga bilang, persoalannya kamu siap berjuang atau tidak, katanya. Setelah itu wa ayyadaka, tidak sekali, tapi berkali-kali Allah akan memberikan pertolongan. Bukan sembarangan, Pak. Ini katanya huwa. Huwa itu huwallah. Ya. Huwallah binasrihi wa bil mu'minin. Jadi dibantu dan dimenangkan. Tidak hanya dibantu saja, Pak. Dibantu dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bil mu'minin. Pakai ba. Ba itu ma'iyah. Ma'iyah itu mengitari. Mengitari orang-orang mukmin. Ya, mengitari orang-orang mukmin. Orang para perjuang itu, Pak. Coba kita lihat Buya Hamka itu. Difitnah, ya, radikalisme, dituduh radikalisme, pemberontak kepada NKRI, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa kata Allah? Huwallazi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Pertolongan Allah itu ada di sekitarnya. Orang-orang itu, orang-orang yang dulu memusuhi Buya Hamka tidak berdiam diri, Pak. Ada orang-orang hebat di sekitarnya ini yang menolong. Tapi apa kata Buya Hamka? Yang menolongku hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Begitu. Jadi perang Badar ini bukan persoalan peristiwa perperangan, Pak. Banyak mengajarkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat berikutnya. Apalagi? Wa allafa baina qulubihim. Alif. Alif itu li'ilaf fi Quraisy. Ilaf, ashabul ilaf namanya, itu keturunan Nabi Ibrahim yang terpencar-pencar. Nanti ketika Al-Fil, ya Abraha, mereka ini bertemu kembali, keturunan Ibrahim alaihissalam itu bertemu kembali untuk apa? Melakukan perdagangan internasional. Jadi dulu memang sudah ada kapitalisme, itu sudah ada. Jadi keturunan Ibrahim ini karena orang-orang kaya ngumpulin uangnya, nah untuk menguasai beberapa wilayah, perdagangan beberapa wilayah. Dan itu disebut oleh Allah li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was shaif wa allafa. Tapi di sini allafa ini yang dulu seperti ini lalu disatukan oleh Allah. Allafa baina qulubihim, disatukan hatinya. Siapa mereka? Aus dan Khadraj yang berperang sepanjang ratusan tahun di kota Madinah itu, Pak. Ini sama-sama orang Madinah, tapi tidak pernah akur, selalu berperang. Kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan dua kelompok ini, Aus dan Khadraj ini. Sebagian mufassir mengatakan bahwa yang disebut allafa baina qulubihim itu kepada orang muhajirin dan orang-orang Ansor. Bayangkan Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh Salman Al-Farisi, ditawarkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Aku punya kebun 5 hektar, ambillah sesuka engkau. Aku punya istri 4, pilihlah yang paling engkau sukai. Coba Pak ya, berani? Masalahnya tidak ada yang 4 di sini. Coba begitu. Coba kalau bukan hatinya yang bersih, Pak, tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Jadi di sini diajarkan oleh Allah tazkiyah. Hati yang bersih, hati yang
Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas nih yang repot. Apalagi niatnya yang aneh-aneh. Yang paling berat itu Pak yang duduk paling depan ini. Ikhlasnya itu. Apalagi disuruh jadi imam, disuruh ceramah. Saya pernah disuruh ceramah di depan orang-orang tertentu, ya, profesor, doktor. Setelah itu disuruh maju ke depan sama panitia, tapi yang punya tempat tidak tahu kalau saya itu yang ngisi. Nah, kan diremehkan Pak. Sopo anak kecil ini gak bermanfaat gitu ya. Dalam hati bentar lagi. Baru tahu dia. Hilang itu Pak. Kita itu terkadang keikhlasan kita itu hilang bukan karena kita ingin dipuji oleh orang lain, tapi diremehkan oleh orang lain. Ya Pak? Diremehkan sama istri gimana rasanya? Iki suamimu. Aku yang menafkahi dirimu dan anak-anakmu. Hilang itu Pak. Hilang. Apa yang sudah kita perjuangkan itu akan hilang. Apalagi disuruh jadi imam. Ayo imam Ustaz. Wah, awalnya yang jaga niat itu paling sulit. Awal, tengah, akhir. Coba. Jenengan suruh jadi imam. Apalagi suaranya bagus. Kalau saya kan tidak terlalu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ikhlas. Ya. Maliki Yaumiddin. Masih ikhlas. Nah, apalagi tadi yang panitia kan tidak tahu siapa imamnya gitu kan. Nah, ini tak tunjukkan aku ini orang keren bacaannya gitu kan. Ketika Maliki Yaumiddin, wah sudah sombong Pak. Nih loh, saya keren toh. Apalagi ada yang nangis di belakang. Tuh, lihat. Bahaya Pak, makanya saya mikir-mikir terkadang saya berpikir untuk tidak ngaji lagi. Nata hati itu bukan perkara mudah. Coba. Jadi saya pernah bertemu dengan seseorang, Ustadz, masjid ini Ustaz, saya yang perjuangkan dari awal. Saya berpikir di awal, saya tidak menjudge ya. Saya berpikir hanya, ya semoga Bapak ini tidak pamer gitu kan. Tidak pamer, cuma mungkin beliau ingin memotivasi kita. Tapi jangan begini juga, orang lagi haji, foto, pamer tuh. Jangan juga, kita kan tidak tahu hatinya mereka. Pokoknya melihat apapun jangan bikin hukum sendiri. Oh, tuh pamer. Oh, tuh ria. Dari mana kita tahu dia pamer, dia ria? Oh, bacaannya dibagus-bagusin. Ria itu. Apalagi waktu sholat. Apalagi memang ada hati yang tidak match gitu ya. Hati mungkin pernah diremehkan, pernah macam-macam lah gitu ya. Oh, anak kecil jadi imam, suara jelek lagi. Bahayanya Pak, bahayanya kalau nata hati. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu lihat akhirnya. Kalau akhirnya tidak selesai niatnya ikhlas karena Allah, seperti angin yang seperti debu yang terbang. Debu yang terbang. Ya. Kalau saya nggak ngaji, tidak ada itu masjid itu. Bahaya Pak, naudzubillah. Maka saya kadang-kadang itu nanti kapan-kapan saya WA Pak Win. Ustaz, ini kayaknya kita perlu jaga hati gitu ya. Jaga hati. Masya Allah Pak. Jadi hati itu kata Allah wa alif. Seperti apa Pak? Jenengan tahu kata ulama seperti langkah
langkahnya semut. Jenengan dengar nggak? Semut itu melangkah. Semut melangkah, jenengan bisa dengar? Nah, itulah pinternya syaitan. Jadi orang baik dikejar, jadi orang jahat. Oh, biarinnya itu udah jahat itu. Biarin aja. Atau kita orang soleh. Tuh, ahli neraka. Tuh lihat tuh, neraka. Ahli surga. Firdaus lagi. Astagfirullahaladzim. Terkadang Pak, jadi orang soleh enak itu terkadang yang biasa-biasa aja. Biasa hafalannya ya surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Tapi dia ikhlas. Ya, bacaannya setiap sholat Al-Ikhlas. Wallahu ahad Allah. Tapi dia ikhlas. Ya, kalau imamnya bacaannya hafalannya 30 juz, tapi riya. Kira-kira 30 juznya bermanfaat atau tidak? Apalagi kalau bacaannya panjang di tengah jalan lupa ujung-ujungnya qul huwallahu ahad. Ujung-ujungnya juga ikhlas gitu ya. Ujung-ujungnya surat Al-Ikhlas. Mendingan yang biasa-biasa saja hafalnya An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Kafirun. Al-Kafirunnya qul ya ayyuhal kafirun diulang enggak asal terakhir. Qul ya la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Muter di situ. Muter enggak selesai. Itu namanya alif, Pak. Halus, lembut, tapi dia bisa menguasai manusia. Bisa menguasai manusia. Makanya kita ini ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu marah sama anaknya. Kamu ndak tahu ibumu ini capek dari pagi sampai sore melahirkan kamu 9 bulan. Kata anaknya, siapa yang suruh? Katanya kan. Siapa yang suruh, Bu? Katanya, saya ndak pernah minta. Nggak perlu diomongin, Bu, tahan aja. Sama kita Pak juga begitu. Nggak perlu kita cerita, ini bapakmu banting tulang dari pagi sampai malam. Memang saya minta Pak? Nggak pernah, nggak usah, sudah tutup. Ya, jadi tutup aja. Kalau nggak perlu jangan ngomong. Kenapa? Karena akan menghilangkan banyak amal-amal kita. Sudahlah, bertengkar sama istri lebih baik diam. Ya, bertengkar sama istri, saya mau izin kemana? Main futsal. Pelampiaskan kemarahan bapak ibu ke bola. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Selesai tendang bolanya sampai selesai baru pulang. Gimana? Sudah selesai. Sudah selesai tendang bola ya. Fa'allafa baina qulubihim. Kenapa? Coba bandingkan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Coba. Seandainya kata Allah, kalian infakkan ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi ini, ma allafta baina qulubihim. Tidak bisa kita nyatukan hati seseorang itu bukan karena Allah. Tidak bisa. Kalau bukan pertolongan Allah, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Nah, makanya kenapa di walimah itu alif, ya, alif qulubahuma kama alafa baina Adam wa Hawa, kan begitu. Walaupun dibuang ke dunia, mereka masih saling mencintai. Makanya doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna. Maka Pak, hati kita ini lembut. Lembutnya itu menghantarkan kita ke surga. Rahasia kelembutannya menghantarkan kita ke surga. Tapi kalau dia berbunyi, maka akan menghilangkan semua amal yang sudah kita lakukan. Sudahlah, kalau bertengkar nggak usah bersuara, saling diam. Sana diam, sini diam.
Saling diam ya. Kalau tanya mau makan, nanya bapaknya udah makan, bapak udah makan. Karena saling diam. Kenapa? Kata Ustadz tadi kalau marahan diam-diam aja. Jadi begitu Pak. Betapa mahalnya takliful qulub itu. Ya. Allahumma innaka ta'lam anna hadzal qulub, hadzal qulub, hati ini ya Allah milikmu ya Allah. Tidak ada yang lain. Maka kita minta kepada Allah hati kita ini tetap terjaga. Walakin Allah allafa bainahum. Tapi Allah yang mampu untuk menyatukan hati kaum muhajirin dengan kaum ansor itu Pak. Kaum Aus dan Hadrat itu diikat oleh apa Pak? Diikat oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Coba kita di rumah itu, suami istri, siapa yang menyatukan hati kita? Kalau kita tidak minta sama Allah, tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Ya, bayangkan. Saya diceritakan tadi di Balong itu. Ustadz, ada cerita unik katanya. Apa ceritanya? Yang laki-laki ini berselingkuh dengan seorang perempuan yang punya suami. Nah, akhirnya istrinya laki-laki ini tahu bahwasanya suaminya berselingkuh. Dia berselingkuh sama anak buahnya. Perselingkuhan dua-duanya atas bawah oke. Nah, akhirnya ternyata yang diselingkuhi oleh laki-lakinya, suaminya ini ternyata hanya punya niat mengambil harta laki-laki itu. Setelah habis ditinggal. Dan istrinya berselingkuh dengan laki-laki anak buahnya ini dinikahi, akhirnya usahanya dia pindahkan, dia punya usaha sendiri dengan suami barunya. Sedangkan laki-laki tadi ditinggalkan oleh perempuan selingkuhannya. Akhirnya mau pulang ke istri pertama, ke istrinya, sudah tidak bisa, sudah dinikahi sama anak buah ibu ini. Oh, bayangkan. Jadi Masya Allah. Kenapa begitu Pak? Kenapa begitu rumah tangga kita di Indonesia hari ini, terkhusus di Ponorogo? Data terbaru di Departemen Agama, tingkat perceraian tertinggi masih didominasi Ponorogo. Biasanya bertiga-tiga itu saingan Pak. Malang, Blitar, Ponorogo. Kalau enggak juara 1 Malang, Ponorogo nomor 2. Kalau enggak nomor 1, Malang nomor 2. Pokoknya Ponorogo ranking 1. Terbaru lagi, banyak data terbaru didapatkan bahwa banyak anak perempuan muda mengajukan pernikahan muda. Nah, ternyata juga di Ponorogo. Masya Allah. Ya. Juara umum. Juara umum. Artinya bukan berarti hanya di Ponorogo. Yang lain itu banyak, tapi hanya tidak terdata saja. Ya, tidak terdata saja. Masya Allah Pak. Jadi kenapa itu terjadi? Salah satunya adalah karena harta. Salah satunya karena harta. Maka mintalah kepada Allah. Innahu azizun hakim. Ya. Jadi kalau panjenengan pingin hatinya dipautkan dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan orang-orang yang soleh, maka sering-sering menyebut aziz dan hakim. Kenapa Allah pungkas dengan aziz dan hakim? Karena dua asma ini yang terpaut dengan allafa baina qulubikum. Al-Quran itu unik Pak. Apa yang dikerjakan, misalnya di awal ayat itu ada bentuk pekerjaan. Nanti dipungkaskan dengan asma. Nah, asma ini sebenarnya obat daripada pekerjaan tadi itu. Nah, jadi kalau obatnya hati yang terpisah adalah
Salah satu zikirnya adalah Aziz Hakim. Kenapa Aziz? Karena Allah yang menguasai, Hakim bijaksana. Siapa yang memberikan bijaksana itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat berikutnya baru Allah mengatakan, ini nasihat Allah kepada Nabi. Kan tadi kan perang Badar ini nasihatnya para sahabat secara langsung. Setelah itu ya ayyuhal mu'min, orang-orang mukmin. Setelah itu baru Allah menggunakan redaksi ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Coba Allah saja Pak, ke Nabi Muhammad itu tidak menyebut ya Muhammad. Coba jenengan lihat di Al-Quran ini ada kata ya Muhammad enggak? Kalau Adam ada ya Adam, ya Nuh ada Pak. Tapi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ayyuhan nabiyyu. Makanya pelitnya kita kalau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, itu pelit. Itu pelit. Kenapa? Allah saja tidak menyebutkan nama Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu. Hasbukallah. Ya. Hasbukallah. Wahai Nabi, cukup Allah bagimu wahai Nabi, kata Allah. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Itu nasihat untuk kita juga, Pak. Cukup Allah. Jangan gantungkan dirimu sama istrimu, sama anakmu, sama siapapun. Hasbukallah. Cukup Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hasbukallah wa manittaba'a bika minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikuti engkau. Siapa itu? Minal mu'minin. Jadi siapa yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu? Orang mukmin. Orang mukminlah yang bisa hasbukallah, yang meletakkan hatinya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mukmin itu, Pak, orang mukmin itu dia percaya sesuatu yang belum terjadi. Orang mukmin, orang yang ilmiah belum tentu seorang mukmin. Kenapa? Yang ilmiah itu mereka pingin lihat benar apa enggak ini ada airnya. Mana barangnya? Terlihat. Ainul yakinnya harus ada. Itu ilmiah. Ya, ilmiah. Tapi orang mukmin enggak, Pak. Jenengan percaya enggak kalau saya bacakan A'udzubillahi min kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, air ini berubah bentuk molekulnya? Orang mukmin percaya. Kalau orang ilmiah, mana alatnya? Coba dicek dulu. Nah, kan gitu. Tak percaya mereka. Maka orang-orang, makanya Pak sekarang, kenapa para ilmuwan, para gereja-gereja, para pendeta-pendeta besar yang mereka berbasis ilmuwan, mesti rata-rata endingnya masuk Islam. Kenapa? Puncak daripada keilmuan itu adalah iman. Nah, orang mencari ilmu atau orang yang punya ilmu tak punya iman, akhirnya liberal. Akhirnya liberal. Nah, bahaya itu. Nah, sudah hasbukallah ya. Hasbukallah. Jadi kita tutup majelis kita lanjutkan minggu yang akan datang dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.